Ampun supe dipun klik subscribe pun dan subscribe pun panjenengan setengah saking investasi akhirat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mengapa puasa hanya pada siang hari? Ketahuilah bahwa puasa tanpa otolisis sama dengan tidak puasa. Sistem hormon memerintahkan tubuh untuk istirahat di malam hari. Walaupun sepanjang malam kita tidak berpuasa, namun energi yang dibutuhkan saat tidur sangatlah sedikit, sehingga tidak sempat terjadi otolisis. Aktivitas normal di siang hari membutuhkan energi yang lebih banyak, sehingga memungkinkan dan mempercepat aktifnya proses otolisis. Itulah kenapa puasa hanya pada siang hari. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Islam melarang puasa wisal, yaitu puasa yang langsung disambung dengan hari berikutnya tanpa berbuka. Puasa selama 16 jam atau lebih akan menimbulkan menurunnya kesehatan tubuh dengan menimbulkan gejala muntah, koma, tidak berfungsinya hati, melemahnya otot tubuh dan otot jantung, dan hipoglikemia, yaitu sangat rendahnya kandungan glikogen dalam darah. Tapi bila berpuasa kurang dari 9 jam, maka energi dari makanan masih tersedia dan proses otolisis belum diaktifkan. Jadi sama saja tidak puasa. Agar tidak melebihi 15 jam, maka sahurlah menjelang subuh dan segeralah berbuka ketika masuk maghrib. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, puasa juga ternyata mampu untuk menyeimbangkan kadar asam lambung. Puasa yang dijalankan sesuai dengan syariat dapat menyeimbangkan kadar asam lambung sehingga lambung terhindar dari peradangan. Bahkan puasa dapat menyembuhkan gangguan radang lambung. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh puasa Ramadan terhadap kadar asam lambung,
baik penurunan atau peningkatannya, ditemukan bahwa setelah puasa Ramadan, kadar asam di dalam lambung menjadi seimbang, baik pada orang yang menderita kekurangan asam lambung maupun orang yang kelebihan asam lambung. Temuan ini menegaskan bahwa puasa Ramadan meringankan dan mencegah penambahan asam lambung secara berlebihan yang seringkali menjadi penyebab utama asam lambung. Bismillah tawakkalna billah, Bismillah tawakkalna billah, Bismillah tawakkalna billah, Bismillah tawakkalna billah, Bismillah tawakkaltu ala Allah, Bismillah, 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 menyeimbangkanlah puasa, kadar asam lambung hingga menyeimbangkanlah puasa, kadar asam lambung hingga terhindar dari peradangan, radang lambungnya tersembuhkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dengan berpuasa jadilah orang yang kuat. Dengan berpuasa jadilah orang yang sabar. Dengan berpuasa jadilah orang yang banyak bersyukur. Mestinya kau harus berterima kasih kepada siapapun yang telah membuatmu berhasil. Tidak layak kau memancarkan kebencian. Orang dulu tidak membenci kemiskinan, karena dengan kemiskinan bisa melahirkan orang-orang besar. Orang dulu tidak membenci kelaparan, karena dengan kelaparan bisa melahirkan orang-orang penting. Mestinya kau berterima kasih. Tidak layak orang membenci penderitaan, karena penderitaan membuat orang jadi kuat. Tidak layak orang menghujat masalah, karena banyaknya masalah menjadi orang jadi besar. Mestinya engkau harus berterima kasih. Kuda saja tidak membenci cambuknya, karena cambuknya telah menghantarnya sampai tujuan. Setiap waktu pohon cemara disengat matahari, tapi pohon cemara bersahabat dengan matahari. Karena dengan sengatan itu cemara jadi kuat. Setiap musim hujan, pohon cemara diguyur hujan, tapi pohon cemara bersahabat dengan hujan. Karena dengan guyuran itu cemara jadi besar. Setiap saat pohon cemara diguncang angin, tapi pohon cemara bersahabat dengan angin. Karena dengan guncangan itu akar pohon cemara jadi kokoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Ya Allah,
jadikan aku sehari kenyang dan sehari lapar. Waktu kenyang aku bisa bersyukur kepadamu ya Allah. Waktu lapar aku bersabar. Lapar telah mengangkat derajat Nabi dan para Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membenci kaum Quraisy yang telah menyakitinya. Nabi Yusuf alaihissalam tidak membenci sumur yang telah menyulitkannya. Dia juga tidak membenci penjara yang telah menempahnya. Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik, Ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik, salawatullahi alaik. Penderitaan jadikan orang tambah kekuatan. Penderitaan jadikan orang tambah kekuatan. Masalah jangan kau hujat sebab membuatmu kuat. Masalah jangan kau hujat sebab membuatmu kuat. Masalah jangan kau hujat sebab membuatmu kuat. Sebab membuatmu kuat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berhati-hatilah, jangan sampai kau terlena oleh dunia, agar kalian tidak diuji, agar kalian tidak hancur karenanya. Ujian hidup itu banyak menimpa orang yang telah terlena pada kenikmatan dan kemewahan dunia. Mengendari mobil di saat jalan naik atau jalan berkelok, itu banyak yang selamat karena hati-hati. Mengendari mobil di saat jalan turun atau jalan lurus, itu banyak kecelakaan karena terlena. Hidup miskin, menderita atau lapar, itu banyak yang selamat karena hati-hati. Hidup kaya, serba ada, serba tersedia, itu banyak ujian karena terlena. Rumah tangga yang cukup dan sederhana, itu banyak yang selamat karena hati-hati. Rumah tangga yang kaya raya, serba berlimpah, itu sering tergoda karena terlena. Jadi orang biasa, hidup sederhana, apa adanya, itu banyak yang selamat karena hati-hati. Jadi pejabat, orang penting dan terhormat, itu banyak yang hancur karena terlena. Para nabi dan para rasul hidupnya sederhana. Mereka terbiasa dengan kemiskinan, mereka terbiasa dengan penderitaan, mereka terbiasa dengan kelaparan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sehari lapar dan sehari kenyang. Beliau sering mengganjal perutnya dengan batu untuk menahan lapar.
Keluarga beliau tidak pernah kenyang dari saburo, sejenis roti kering. Allah tidak memberikan banyak kemewahan pada para kekasihnya agar tidak terlena, agar dunia tidak menghalangi mereka untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik, Ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik. Berhati-hatilah Anda, jangan terlena dunia. Berhati-hatilah Anda, jangan terlena dunia. Ujian banyak menimpa orang yang telah terlena. Ujian banyak menimpa orang yang telah terlena. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dunia ini tidak pernah puas walau dapat sebukit emas. Dunia ini bagai minum air samudra, makin banyak makin dahaga. Bila manusia punya satu lembah emas, maka mereka akan mencari lembah emas yang lainnya. Bila apa yang ada di bumi ini digunakan untuk mencukupi kebutuhan para penghuninya, akan lebih dari cukup. Tapi bila dunia diberikan pada satu orang yang rakus, dia akan merasa kurang. Ada seorang kakek ikut kenduri dan mendapatkan berkat. Dia terjatuh, berkatnya tumpah, dia menangis. Ini kayak aku ganti dengan berkat yang baru, kata tuan rumah. Si kakek malah menangis lebih keras. Mengapa? Kalau tidak jatuh, aku punya 2 berkat. Ada karyawati bersedih hati karena kena tilang polisi 50.000. Sudah, jangan bersedih, ini aku ganti 50.000, kata juragannya. Dia malah menangis keras. Mengapa? Kalau tidak kena tilang polisi, aku punya uang 100.000. Ada seorang pelayan kerajaan. Dia lincah, gesit, dan giat bekerja. Geraknya lincah, wajahnya selalu ceria. Sang raja senang dan bangga padanya. Suatu hari, sang raja memberinya hadiah. Sang raja memberi 99 keping emas. Apa yang terjadi hari berikutnya? Si pelayan sedih, susah, menjadi pemurung. Mengapa?
dia selalu pikirkan bagaimana mendapatkan 1 keping emas lagi agar genap 100 keping emas. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah, wa kunu aunana lillah, azza nazar bi fadlillah. Dunia tak pernah puas walau dapat bukit emas. Minum air samudra, makin banyak makin dahaga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di atas langit masih ada langit, di bawah bumi masih ada bumi. Di atas orang yang pandai masih ada orang yang lebih pandai. Di bawah orang yang bodoh masih ada banyak orang yang lebih bodoh. Bila kau kaya, bersyukurlah, tapi jangan tinggi hati, karena di luar sana masih banyak orang yang lebih kaya. Bila kau berhasil, bersyukurlah, tapi jangan tinggi hati, karena di luar sana masih banyak orang yang lebih berhasil. Di bawah bumi masih ada bumi. Di bawah orang sengsara masih ada orang yang lebih sengsara. Bila kau sengsara, bersabarlah. Kalian jangan bersedih, karena di luar sana masih banyak orang yang lebih sengsara. Bila kau miskin, bersabarlah, jangan bersedih, karena di luar sana masih banyak orang yang jauh lebih miskin. Dalam hal ibadah, lihatlah orang yang lebih tekun darimu, agar kau bisa mencontoh mereka. Dalam hal harta, lihatlah orang yang lebih miskin darimu, agar kau bisa bersyukur. Dalam hal penderitaan, lihatlah orang yang lebih sengsara darimu, agar kau bisa tabah seperti mereka. Di saat Nabi Musa alaihissalam merasa dirinya orang yang paling pandai, Allah suruh Nabi Musa alaihissalam mendampingi perjalanan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam baru paham, ternyata masih terlalu banyak ilmu Allah yang belum dia pahami. Ternyata di atas langit masih ada langit. Andaikan lautan dijadikan tintanya dan pohon-pohon dijadikan penanya, maka tidak akan cukup untuk mencatat ilmunya Allah. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah, wa kunu aunana lillah, asanallah bi fadlillah, wa kunu aunana lillah, asana
min fadlillah. Bila kau kaya syukurlah, tapi tinggi hati jaga, karena di luar sana banyak orang lebih kaya. Bila kau kaya syukurlah, tapi tinggi hati jaga, karena di luar sana banyak orang lebih kaya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadikanlah dirimu orang yang luar biasa. Jadikanlah dirimu orang yang istimewa, orang yang lain daripada yang lain, agar kau mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada makanan sedikit, kau ambil sedikit, itu biasa. Semua orang bisa. Ada makanan banyak, kau ambil banyak, itu biasa. Semua orang bisa. Ada makanan berlimpah, tapi kau ambil secukupnya, ini baru luar biasa. Ini kekasih Allah, tidak semua orang bisa. Ada orang biasa, rendah hati, itu biasa. Semua orang bisa. Ada pejabat, tinggi hati, itu biasa. Semua pejabat bisa. Ada seorang pejabat tapi rendah hati, ini baru luar biasa. Ini kekasih Allah, tidak semua orang bisa. Ada orang bodoh, rendah hati, itu biasa. Semua orang bodoh bisa. Ada orang pandai, sombong, itu biasa. Semua orang pandai bisa. Ada orang pandai tapi rendah hati, ini baru luar biasa. Ini kekasih Allah, tidak semua orang bisa. Harta adalah fitnah terbesar umat akhir zaman. Jarang orang yang selamat dari fitnah dunia. Kebanyakan orang miskin tidak punya uang. Mereka tekun beribadah, menjauhi perbuatan dosa, itu biasa. Semua orang bisa, karena mereka tidak punya bekal untuk bermaksiat. Kebanyakan orang kaya, hartanya berlimpah dan getol maksiat, itu biasa. Hampir semua orang kaya seperti itu, karena sarana maksiat dan fasilitas dosa serba ada, serba tersedia dan mudah didapat. Ada seorang muslim yang zuhud, dia punya harta berlimpah tapi tidak mau berbuat maksiat. Dia punya kekayaan berlimpah tapi tetap tekun ibadah. Ini baru luar biasa. Ini baru istimewa. Ini kekasih Allah, hamba pilihan Allah. Tidak semua orang bisa. Makin besar nikmat, makin tekun ibadah, dan makin dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, rijal Allah, aghithuna li ajlillah.
jadilah orang istimewa, lain dari yang lainnya, agar mendapat pahala yang sungguh luar biasa. Jadilah orang istimewa, lain dari yang lainnya, agar mendapat pahala yang sungguh luar biasa. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Wassalamualaikum warahmatullahi